Enggak, ini masuk nggak nih? Cek ini masuk. Oke. Sutradara ini kan mulai. Sabar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Pada kesempatan ini, kembali BPS Provinsi Sulawesi Barat akan merilis beberapa informasi terkait dengan indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian nilai tukar petani, dan kepariwisataan serta transportasi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta, baik melalui streaming maupun yang hadir di tempat ini. Untuk bulan Juni 2020, kita akan awali informasi mengenai inflasi atau indeks harga konsumen. Inflasi Mamuju pada bulan Juni 2020 sebesar 0,56%. Angka ini memang kalau kita bandingkan dengan angka nasional masih lebih tinggi, ya. Di mana angka nasional pada bulan Juni ini sebesar 0,18, ya. Dan untuk tahun kalender, artinya Januari hingga Juni 2020, capaian inflasi Kota Mamuju sebesar 2,30%. Sedangkan untuk year on year, artinya Juni 2020 terhadap Juni 2019 sebesar 3,03%. Baik angka inflasi tahun kalender maupun inflasi year on year untuk Mamuju masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka nasional. Sekarang kita akan lihat perkembangan dari angka inflasi, ya, baik bulanan, ya, dari bulan ke bulan maupun year on year. Nah, kalau kita lihat pada diagram yang ada, kita akan melihat bahwa untuk year on year sebesar 0,56%, ya. Jadi memang lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Mei, di mana pada saat itu inflasi kita sebesar 0,07%, ya. Namun kalau kita lihat di bulan yang sama, ya, artinya di bulan Juni, kita bandingkan dengan kondisi 2019 dan 2018, memang kalau kita bandingkan dengan 2018, inflasi untuk bulan Juni 2020 masih lebih tinggi. Namun kalau kita bandingkan dengan situasi 2018, Juni 2018 memang masih lebih rendah, ya. Nah, bagaimana dengan year on year? Nah, kalau kita lihat untuk year on year, memang terlihat bahwa dengan angka 3,03% dibandingkan dengan 2018 maupun 2019, saat ini adalah merupakan inflasi year on year tertinggi, ya.
Bahkan kalau dibandingkan dengan 2018 cukup terjadi gap yang sangat signifikan, di mana pada 2019 sampai dengan bulan Juni itu kita masih di kisaran 0,54%, artinya cukup tinggi. Ya mudah-mudahan untuk selanjutnya harga-harga bisa terkendali dan mudah-mudahan kita tidak menembus satu digit ya, seperti maaf, tidak menembus 2 digit. Nah, bagaimana dengan masing-masing sektor atau masing-masing kelompok pengeluaran? Kita akan lihat di sana ya, untuk beberapa kelompok ya, dari 11 kelompok pengeluaran dalam penghitungan inflasi yang dilakukan. Jadi hampir semua kelompok ya. Jadi ada tiga kelompok di sini, 3 kategori. Ada kelompok yang mengalami inflasi, ada kelompok yang mengalami deflasi, dan ada yang kelompok yang tetap stabil kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan Mei ya. Nah, kalau kita lihat di sana, jadi memang penyumbang inflasi tertinggi adalah dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ya, jadi secara rinci di sana adalah peran dari beberapa komoditi ikan-ikanan ya, utamanya ikan cakalang ya, ikan layang, kemudian ada dari bumbu-bumbuan, bawang merah ya, di sana juga memberi peran. Kemudian daging ayam ya, dan juga telur ayam. Ya, ini adalah kelompok-kelompok yang memang memberikan andil dalam terjadinya inflasi di Kota Mamuju. Adapun untuk kelompok-kelompok yang mengalami deflasi adalah pada kelompok transportasi ya. Ini lebih ke angkutan penumpang di sini ya. Jadi untuk transportasi masih terus mengalami penurunan harga kalau kita sebut gitu ya. Kemudian juga dari kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ini adalah dari peralatan informasi dan komunikasi. Di sana juga mengalami deflasi. Dan kemudian dari kelompok, itu saja ya, berarti pakaian dan alas kaki ya. Ini dari kelompok pakaian ya. Jadi yang menyumbangkan andil terhadap terjadinya deflasi ya. Jadi kita bagi tadi untuk kelompok yang mengalami inflasi adalah di kelompok makanan khususnya ya, dan memang ada kecil di kelompok rekreasi dan olahraga, tapi hampir bisa dikategorikan stabil lah ya. Nah, kelompok yang deflasi tadi adalah pakaian, alas kaki, kemudian transportasi, dan juga informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Ya, itu beberapa kelompok ya. Sementara di luar kelompok itu adalah stabil ya, kalau kita bandingkan dengan bulan Mei. Artinya bisa kita sebut sebetulnya walaupun dengan kondisi inflasi sebesar 0,56 ya, dengan situasi pandemik COVID-19 saat ini, harga-harga masih relatif cukup terkendali gitu ya kalau kita perhatikan. Dan kalau kita lihat di kolom-kolom berikutnya ya, jadi memang yang cukup ya secara tahun kalender gitu ya. Kalau kita lihat memang yang cukup besar ya secara kumulatifnya adalah di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ya. Itu kalau untuk tahun kalender sudah mencapai angka 6,90, sedangkan diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara untuk year on year nampaknya
sejalan dengan situasi inflasi tahun kalender. Jadi tertinggi memang di kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan diikuti oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Ini gambaran untuk inflasi bulan Juni 2020. Nah, kita akan lihat keterbandingan inflasi di antara kota-kota di Pulau Sulawesi yang merupakan kota inflasi kalau kita sebut ya. Ada 13 kota kita lihat di sana gitu. Jadi untuk situasi 2020 Juni 2020 ini, dari 90 kota di Indonesia, 90 kota inflasi di Indonesia, itu ada 76 kota mengalami inflasi dan 14 kota mengalami deflasi. Nah, khusus untuk inflasi ya, ada hal yang cukup menjadi gambaran yang sangat spesifik di sini, karena inflasi tertinggi ya untuk bulan Juni 2020 ada di Pulau Sulawesi, yaitu di Kota Kendari. Jadi angka Kendari selain tertinggi di Sulawesi juga merupakan tertinggi secara nasional. Nah, untuk inflasi terendah, kita bicara inflasi bukan deflasi ya, karena dari 13 kota memang di Sulawesi ini semua inflasi kecuali bau-bau pada bulan Juni 2020 ini. Nah, tadi kita bicara, jadi inflasi tertinggi adalah di Kota Kendari ya. Jadi selain tertinggi di Sulawesi juga merupakan tertinggi di Indonesia ya secara nasional. Kemudian untuk inflasi terendah, nah ini inflasi terendah pun demikian. Jadi yang terendah adalah Makassar 0,01. Ini juga merupakan inflasi terendah secara nasional ya. Ini gambaran yang cukup spesifik untuk bulan Juni 2020 ini. Jadi dua kota di Pulau Sulawesi merupakan kota-kota yang memiliki angka inflasi tertinggi dan sekaligus inflasi terendah. Kalau di Sulawesi, untuk Mamuju kita berada di posisi kelima ya. Sedangkan secara nasional, Mamuju berada di posisi ke-11 untuk besaran inflasi. Namun kalau kita lihat di kolom berikutnya, untuk inflasi tahun kalender, ya, Mamuju sebesar 2,30%, ya, itu merupakan terbesar kedua setelah Kota Mobagu untuk inflasi tahun kalender. Sementara untuk inflasi year on year atau dari tahun ke tahun, inflasi Kota Mamuju dengan besaran 3,03% merupakan yang tertinggi di Sulawesi. Ini gambaran situasi inflasi di bulan Juni 2020. Itu kira-kira gambaran untuk informasi mengenai indeks harga konsumen pada bulan Juni 2020 atau inflasi pada bulan Juni 2020. Selanjutnya kita akan beranjak ke nilai tukar petani. Salah satu proksi ya, salah satu artinya bukan secara keseluruhan menggambarkan kesejahteraan petani ya. Jadi nilai tukar petani ini merupakan salah satu proksi. Jadi dari berbagai perspektif, salah satu mungkin bisa dijadikan acuan adalah nilai tukar petani. Ya, kalau jadi nilai tukar petani merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dari proses produksinya dibagi dengan indeks harga yang harus dibayar petani, ya, baik itu untuk biaya produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga pertanian. Ya, jadi rasio itu. Kalau angkanya di atas 100 berarti masih ada kelebihan petani ya dalam mengelola ya kelebihan itu untuk meningkatkan kesejahteraannya. Tapi kalau di bawah 100
Artinya memberi gambaran bahwa petani memiliki beban yang lebih ya, karena di sana pengeluarannya lebih besar daripada apa yang dia terima. Tapi itu sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah merupakan salah satu proksi ya. Tidak secara utuh kalau dari nilai tukar petani bisa disimpulkan bahwa petani sejahtera atau tidak sejahtera, tidak seperti itu. Baik, kita kembali ke nilai tukar petani di Sulawesi Barat ya, untuk bulan Juni 2020. Kalau kita bandingkan dengan Mei, kembali terjadi penurunan ya, dari 106,41 di bulan Mei turun menjadi 104,34 di bulan Juni 2020. Untuk angka ini turun sebesar 1,95% dibanding bulan sebelumnya. Nah, kita akan lihat ya untuk masing-masing subsektor ya. Kalau kita lihat di sana dari 5 kelompok ya, tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan ya. 2 kelompok ya, sebetulnya 2 kelompok mengalami penurunan, yaitu tanaman pangan dan kelompok perkebunan rakyat. Sedangkan kelompok lainnya secara agregat sebetulnya mengalami peningkatan, kecuali di perikanan ya. Perikanan walaupun secara agregat terjadi peningkatan, namun kalau kita lihat lebih detail atau kita rincikan lagi, yang mengalami peningkatan adalah perikanan tangkap ya, sedangkan untuk budidaya mengalami penurunan kalau kita lihat di sini. Nah, sehingga secara agregat ya terjadi penurunan ya sebesar 1,95%. Karena ini gambarnya seperti bulan-bulan sebelumnya. Jadi memang peran daripada perkebunan di sini memang sangat dominan. Sepertinya kalau perkebunan mengalami penurunan, ini akan secara secara dampak gitu ya terhadap total nilai tukar petani di Sulawesi Barat ini juga akan mengalami penurunan. Jadi demikian dominan ya sektor perkebunan rakyat ini pergerakannya terhadap turun naiknya NTP di Sulawesi Barat. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Lanjut. Nah, sedangkan untuk salah satu indikator lain yang bisa kita turunkan dari nilai tukar petani adalah nilai tukar usaha pertanian. Nah, nilai tukar usaha pertanian sebetulnya hampir sama angka-angkanya dengan angka di nilai tukar petani. Hanya saja di sini di nilai tukar usaha pertanian kita tidak mengikut sertakan biaya ya pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga pertanian. Jadi pure adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani dari hasil produksi dibagi dengan indeks harga yang dikeluarkan oleh petani khusus untuk kegiatan produksi ya, untuk aktivitas produksinya ya. Jadi di sini kalau kita lihat nampaknya sejalan ya. Tetap juga terjadi penurunan ya, dari 107,76 di bulan Mei menjadi 105,73 di bulan Juni, atau terjadi penurunan sebesar 1,88% ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, jadi penurunan dari 107,76 di bulan Mei 2020 menjadi 105,73 di bulan Juni tahun 2020. Nah, kalau kita lihat keterbandingan antar daerah di Sulawesi ya, dari 6 provinsi yang ada di Sulawesi, satu-satunya provinsi ya, walaupun terjadi penurunan ya, Sulawesi Barat adalah satu-satunya provinsi di Pulau Sulawesi yang besaran nilai tukar petaninya di atas 100, ya, 104,34. Jadi cukup berbangga juga ya, bahwa satu-satunya provinsi di Sulawesi yang
angkanya di atas 100 ya. Bahkan secara nasional pun masih di bawah 100 ya, 99,60 kalau kita lihat di sana. Baik, itu kira-kira gambaran mengenai nilai tukar petani ya. Dan yang terakhir adalah tentang kepariwisataan ya. Ya, di sini pendekatan kepariwisataan yang akan kita sampaikan adalah tentang perhotelan ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, di tengah dampak atau di tengah situasi pandemik COVID-19 ini memang sangat signifikan ya dampaknya terhadap kepariwisataan ya, baik secara nasional maupun regional ya. Seperti kita lihat di Sulawesi Barat ya, untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada tahun 2020 ini adalah sebesar 11,25 ya persen. Nah, ini angka ini ya, kalau kita bandingkan ya memang dengan tahun sebelumnya di bulan yang sama, maaf, kalau untuk perhotelan ini tidak seperti tadi inflasi dan indeks harga konsumen maupun nilai tukar petani. Yang kita highlight di sini adalah di bulan Mei ya, karena jadi memang ada lag 1 bulan di sini ya, yang kita akan sajikan di sini. Jadi ini situasi bulan Mei. Jadi kita bandingkan dengan bulan April gitu kalau sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan tadi ya, situasi Mei 2020 untuk tingkat penghunian kamar hotel berbintang di Sulawesi Barat dibandingkan dengan Mei 2019, nampaknya terjadi penurunan yang cukup dalam ya. Pada Mei 2019 ya hampir sekitar 45% ya. Sekarang hanya di bulan Mei ini hanya 11,25%. Jadi terjadi penurunan 33,67 poin, ini yang cukup lumayan. Tapi ya, kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya ya atau April, memang terjadi kenaikan ya. Kenaikannya juga cukup lumayan. Artinya dari 4,64% ya pada saat bulan April menjadi 11,25%, naik 6,61 poin. Karena mungkin sudah mulai adanya pelonggaran-pelonggaran ya di beberapa daerah termasuk di Sulawesi Barat ini, geliat dari perhotelan mulai nampak gitu ya, walaupun belum signifikan, belum kembali seperti bulan tahun sebelumnya ya, di bulan Mei tahun sebelumnya, tapi sudah ada progres yang cukup menjanjikan. Lanjut. Nah, sedangkan kalau kita lihat rata-rata lama tamu menginap ya pada hotel bintang, yang kita akan bedakan asing maupun Nusantara ya. Jadi kalau kita lihat memang kita bandingkan dengan bulan April tidak ada perubahan karena memang tidak ada tamu yang datang gitu ya selama COVID-19. Tapi kalau kita bandingkan dengan Mei di tahun 2019 memang terjadi penurunan ya sebanyak 1,93 hari. Demikian juga untuk tamu Nusantara ya. Untuk tamu Nusantara ya agak berbeda ya dari tamu asing karena mungkin sudah mulai adanya mungkin sedikit ya pelonggaran gitu. Nah, ini udah mulai bergerak ya. Jadi naik. Kalau kita bandingkan dengan April ada kenaikan naik 1,1 hari, sedangkan dibandingkan dengan bulan Mei pada tahun 2019 year on year ya masih ada juga kenaikan 0,48 hari ya. Jadi memang nampaknya belum terlalu ini ya progresnya masih belum terlalu baik gitu. Lanjut. Sedangkan untuk rata-rata tamu per kamar kalau kita baik month to month maupun year on year pada hotel bintang ya, ini nampaknya
eh, ada sedikit kenaikan ya rata-rata. Jadi mungkin tamunya yang lamanya tidak terlalu lama, tapi untuk rata-rata tamu per kamarnya yang ada kenaikan di sana ya kalau kita lihat. Tadi kalau kita lihat penghunian kamarnya atau kamar yang terisinya memang sedikit ya, tapi untuk per kamarnya gitulah ya itu nampaknya ada peningkatan kalau kita bandingkan baik month to month ya terhadap bulan April maupun terhadap Mei tahun 2019. Ini gambaran yang cukup positif lah untuk kegiatan kepariwisataan ya khususnya perhotelan ya, hotel berbintang di Sulawesi Barat. Lanjut. Nah, kalau kita lihat sekarang di antara provinsi-provinsi di Sulawesi ya, kalau di bulan Mei 2020 ya dengan besaran 11 tingkat penghunian kamar dengan besaran 11,25 masih cukup baik lah dibanding beberapa provinsi ya, walaupun yang tertinggi tentunya adalah provinsi-provinsi yang memang sudah sangat eksis di dunia kepariwisataan, yaitu Sulawesi Selatan dan juga Sulawesi Utara. Tapi paling tidak dan Sulawesi Tenggara juga punya spot-spot wisata andalan ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan Sultra gitu ya, tampaknya tidak jauh lah artinya. Dan kita masih di atas Sulawesi Tengah maupun Gorontalo untuk situasi Mei 2020 ya. Jadi ya masih cukup inilah hasilnya, progresnya masih cukup baik ya, artinya kalau kita bandingkan di antara 6 provinsi yang ada di Sulawesi ya. Ya, kalau kita lihat perubahannya juga terhadap bulan sebelumnya ya, artinya Sulawesi Barat perubahannya positif ya. Nah, sementara ada beberapa provinsi ya, Gorontalo dan Sulawesi Tengah itu malah kontraksi, artinya negatif, dia turun dibanding bulan sebelumnya. Sedangkan kalau kita lihat terhadap Mei di tahun 2019, memang Sulawesi Barat termasuk yang cukup dalam ya penurunannya ya. Kita kedua terbesar ya setelah Sulawesi Utara ya, dengan besaran minus 33,67%. Nah ini gambaran dan tentunya menjadi catatan gitu dan menjadi informasi yang berharga bagi pengambil kebijakan di bidang kepariwisataan khususnya dalam memajukan dunia perhotelan di Sulawesi Barat. Baik, selanjutnya kita berangkat atau beranjak ke masalah transportasi. Kita akan lihat seperti apa gambaran transportasi ya di Sulawesi Barat, baik dari moda angkutan udara maupun moda angkutan laut ya. Ya kalau kita lihat seperti apa gambarannya antara bulan Mei ya terhadap April ya. Ya, kalau kita lihat memang seperti gambaran nasional juga ternyata jumlah armada atau maskapai yang datang dan berangkat di Sulawesi Barat ini pada bulan Mei 2020 terjadi penurunan yang cukup dalam ya. Ya kalau kita lihat dari 90, kalau kita lihat ya kalau terhadap 2019 saja lah. Jadi artinya di sana 2019 masih ada 797 ya pada bulan Mei 2019 maskapai yang datang dan berangkat di Bandara Tampa Padang. Nah, sementara pada 2020 Mei hanya 5 penerbangan ya yang datang dan berangkat ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depan yang semakin dilonggarkannya ya
masalah ketransportasian ini tentunya kita berharap akan kembali meningkat jumlah maskapai yang datang dan berangkat ya. Jadi kalau kita bandingkan baik secara month to month juga ya, di bulan April masih ada sekitar 34 penerbangan yang datang dan berangkat gitu ya. Nah, ini juga terjadi penurunan yang cukup dalam kalau kita bandingkan Mei. Yang mudah-mudahan di bulan Juni ataupun bulan Juli seterusnya yang nanti penerbangan kembali normal gitu, mudah-mudahan bisa meningkatkan armada yang datang dan berangkat di Bandara Tanpa Padang di Mamuju. Baik, lanjut. Nah, tadi untuk jumlah armada, sekarang kita akan lihat jumlah orang ya. Jadi karena tadi jumlah armadanya yang datang dan berangkat turun ya, nah ini untuk jumlah orang yang datang dan berangkat pun ini menjadi berdampak ya terhadap turun yang juga cukup dalam. Artinya bisa kita gambarkan, diasumsikan tidak ada penerbangan di sini karena di bulan Mei tidak ada penumpang yang datang maupun berangkat gitu ya. Tidak ada penumpang yang datang maupun berangkat ya. Artinya tidak ada penerbangan. Jadi kalau tadi yang datang dan berangkat itu ya disinyalir adalah pesawat untuk angkutan barang atau logistik ya, baik itu logistik untuk bantuan untuk tenaga medis ya, alat APD gitu maupun logistik yang lain, tapi bukan orang. Jadi tadi penumpang yang jumlah armada yang datang dan berangkat 5 penerbangan tadi di bulan Mei adalah untuk angkutan barang, bukan angkutan penumpang. Nah, ini memberikan gambaran kalau penumpangnya di bulan Mei tidak ada, artinya tidak ada sama sekali angkutan penumpang, baik yang datang maupun berangkat di bulan Mei 2020. Selanjutnya kita lihat ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat sekarang untuk moda angkutan laut di bulan Mei 2020. Nah, ini kalau di bulan Mei 2020 untuk moda angkutan laut, kalau kita lihat ya, walaupun memang dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2019 turun ya, tapi paling tidak di sini tetap ada aktivitas pelayaran yang datang dan berangkat. Nanti kita akan lihat apakah memang ini juga barang yang diangkut atau termasuk penumpang. Tapi paling tidak untuk jumlah armada yang datang di berbagai pelabuhan di Sulawesi Barat, kita lihat bahwa terjadi penurunan, baik month to month ya, atau terhadap bulan sebelumnya ya, April turun sebesar 38,40%, sedangkan untuk year on year-nya turun 23%. Nah, kita akan selanjutnya lihat untuk angkutan penumpang maupun barang, kita akan lihat. Lanjut. Nah, kita lihat ya, untuk penumpang yang berangkat di Mei 2020 ternyata nol ya, sama dengan April. Artinya apa? Maknanya bahwa memang di bulan sama seperti angkutan udara ya, di bulan Mei, bahkan April dan Mei untuk penumpang angkutan laut ada pembatasan-pembatasan gitu ya, ternyata ada pembatasan-pembatasan ya, sehingga tidak ada angkutan untuk penumpang ya di sana. Di sana kalau kita lihat bahwa jumlah penumpang ya yang berangkat untuk angkutan laut ya tidak ada ya, maupun jumlah yang datang ya. Ini dapat dimaknai bahwa baik untuk angkutan darat, untuk angkutan udara maupun untuk angkutan laut pada bulan Mei ya tidak ada aktivitas untuk pengangkutan penumpang. Ini hanya untuk pengangkutan barang. Nah, kita akan lihat di slide berikutnya. Selanjut.
Nah, jadi ini ternyata memang demikian ya. Artinya di bulan Mei 2020 terjadi atau ada eh, aktivitas angkutan barang ya. Tadi kalau penumpang nol, tapi kalau barang ada ya. Dan kita walaupun kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya maupun di bulan Mei tahun 2019 itu terjadi penurunan, tapi paling tidak tetap ada aktivitas untuk pengangkutan barang ya, melalui angkutan atau moda angkutan laut. Nah, kita lihat di sana untuk barang yang dibongkar ya, artinya barang yang masuk ke Sulbar ini, kita bandingkan terhadap April terjadi penurunan lebih dari 50%. Sementara kita bandingkan dengan Mei 2019 ya turun 33,93%. Sedangkan untuk barang yang dimuat ya pada pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Barat, kalau kita bandingkan dengan kondisi April 2020 turun 33,53%, dan kalau kita bandingkan dengan bulan yang sama atau bulan Mei 2019 turun 27,68%. Nah, ini gambaran mengenai transportasi di Sulawesi Barat pada bulan Mei 2020. Jadi bisa saya kembali simpulkan bahwa di bulan Mei ini memang mungkin termasuk titik terendah ya dalam aktivitas transportasi, khususnya transportasi penumpang di Sulawesi Barat. Jadi dari beberapa gambaran yang tadi kami sajikan, tidak ada angkutan penumpang ya, baik armada atau moda angkutan udara maupun angkutan laut ya. Jadi keberadaan maskapai maupun armada yang datang ya di pelabuhan udara maupun pelabuhan kapal laut adalah untuk melayani bongkar dan muat barang untuk kepentingan logistik, utamanya mungkin bantuan untuk kebutuhan alat pelindung diri APD bagi situasi atau bagi tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Barat. Itu kira-kira gambaran mengenai indeks harga konsumen dan nilai tukar petani kondisi Juni 2020 dan kepariwisataan serta transportasi untuk bulan Mei 2020. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dilihat ya, langsung di-upload, bisa di-download di website BPS ya. Bisa juga melalui Dasita Marasa ya, bisa ya di sana. Nanti silakan lebih lengkapnya bisa dilihat di sana dan lebih rigid gitu ya, apa yang menjadi penyebab secara spesifik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.